Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta James Pangau, di Go and Gospel Channel. Ya, sebelum kita lanjut, silakan saudara menekan tombol subscribe yang ada berwarna merah di bawah tayangan ini, di bawah video saudara. Dan jangan lupa juga di share. Dan jangan lupa beri komen, like, dan tanda lonceng. Bunyikan loncengnya, karena lonceng itu akan mengingatkan saudara bahwa ada tayangan baru dari saya. Oke, kita segera buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Kata Yesus, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mungkin saudara melihat salib di belakang saya ini. Apakah saudara merasa merinding melihat salib? Takut, ngeri, gemetar kan? Karena ada jin kafir di salib. Itu ada sebuah anggapan yang sudah lama ada sebenarnya. Bukan baru sekarang orang menganggap seperti itu. Sejak zaman Yesus, anggapan seperti ini sudah ada sebenarnya. Anggapan yang salah tentang Yesus itu sudah dibangun sejak dulu. Dan sampai hari ini masih juga ada anggapan yang salah tentang Yesus. Yang kita baca tadi itu adalah penyampaian Yesus kepada orang-orang Farisi. Mengapa orang Farisi itu adalah orang yang Jesus haters atau pembenci Yesus. Mereka benci, iri kepada Yesus. Entah apa yang menyebabkan mereka benci dan iri, pokoknya benci saja. Dan kebencian itu melahirkan anggapan-anggapan. Apa yang mereka anggap tentang Yesus? Jadi Yesus dikisahkan membuat begitu banyak mujizat yang mereka tidak dapat melakukannya. Yesus mengusir setan, mereka nggak bisa. Yesus membangkitkan orang mati, dia nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Hanya bisa kritik. Mereka hidup hanya untuk mengkritik. Yesus membuat mata orang buta melihat, tuli mendengar, bisa bicara, lumpuh berjalan. Yesus juga membuat mujizat di alam semesta ini. Dia membuat angin berhenti, ombak menjadi teduh hanya dengan sepatah kata. Yesus juga berjalan di atas air. Yesus juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Yesus juga membuat air jadi anggur. Semua itu dilakukan Yesus bukan mau pamer kuasa, tapi memang karena emergency, karena keadaan darurat, orang perlu ditolong. Sehingga Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Nah, bagi orang Farisi, dia menganggap bahwa Yesus melakukan mujizat itu karena kuasa setan. Yesus mengusir setan, kata mereka, itu dari kuasa setan. Dan Yesus jawabnya begini. Ayat yang ke-25 dari Matius 12. Kalau iblis mengusir iblis, kata Yesus ya, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Artinya, tidak ada iblis melawan iblis. Melawan diri sendiri, kata Yesus. Tapi Yesus buat pernyataan, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Dan kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi dulu pun sudah ada anggapan seperti itu. Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Itu anggapan yang dibangun. Tapi ternyata itu anggapan yang salah. Ada orang membangun anggapan yang salah terus. Dari generasi ke generasi. Anggapan ini terus dibangun. Sampai mengatakan ada jin kafir di salib.
itu juga adalah anggapan yang salah. Murid-murid Yesus pun pernah melakukan anggapan yang salah kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 14, di sana dikisahkan Yesus berjalan di atas air untuk menolong murid-murid yang sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Yesus datang ke sana, dikatakan dia berjalan di atas air. Jam 3 subuh itu terjadi. Jadi ketika mereka lagi terombang-ambing, lagi bergulat dengan ombak, dengan angin, tiba-tiba ada sesosok makhluk berjalan di atas air. Langsung spontan, yang teringat pertama di otak mereka adalah itu hantu. Entah kenapa selalu orang berpikir begitu. Ada hal-hal yang gaib, hantu. Ini hantu. Nggak pernah berpikir kalau itu Tuhan. Karena orang selalu membangun dugaan yang salah. Tidak ada yang berpikir itu Tuhan. Tapi yang terlintas pertama itu hantu. Tapi Yesus bilang begini, tenang, aku ini jangan takut. Tenang, aku ini jangan takut. Itu kata Yesus. Ketika tahu itu Yesus, mereka lalu tenang. Wah, ternyata Yesus itu hadir dalam saat-saat kita membutuhkan dia. Memang hantu itu kerjanya menakut-nakuti. Kalau Yesus menenangkan, iblis menakut-nakuti. Iblis tidak pernah bilang, tenang, nggak pernah. Dia selalu menakut-nakuti. Kata Yesus, itu iblis seperti pencuri yang kerjanya hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka memperoleh hidup dan berkelimpahan. Nah, ini Petrus ketika dia mendengar itu Yesus, dia belum begitu percaya ini hantu apa Yesus sih. Maka dia bilang begini, kalau benar engkau Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia mau tes, dia mau uji. Kalau itu Yesus, aku gak tenggelam. Tapi kalau itu hantu, aku akan tenggelam. Kata Yesus, datanglah. Ini Petrus dengan spontan dia melompat dari perahu ke air. Lalu dia berjalan di atas air, tidak tenggelam. Sampai kepada Yesus. Dia baru tahu ini bukan hantu, ini ternyata adalah Yesus. Itu adalah anggapan yang salah kepada Yesus mereka. Tadinya pikir itu adalah hantu, ternyata itu Yesus. Jadi kalau anak saudara mengatakan ada jin kafir di salib, itu adalah anggapan yang salah. Jangan-jangan Anda melihat malaikat. Jangan-jangan Anda melihat Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ayat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Berkata demikian, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Yang gemetar, yang ketakutan itu setan. Setan yang takut melihat Yesus, setan yang takut melihat salib. Bukan saudara yang takut. Setan yang gemetar. Jin-jin yang gemetar lihat salib. Iblis yang ketakutan lihat salib. Saudara nggak usah takut lihat salib. Karena di salib ada Yesus Kristus yang sudah mati di sana menebus dosamu. Jangan takut kepada orang yang sudah menebus dosamu. Jangan takut kepada orang yang sudah mati demi saudara. Jangan takut kepada dia yang sudah menjadikan tempat di surga buat saudara. Kenapa kita takut kepada Yesus? Dia sudah mati buat kita dan memberikan nyawanya buat kita. Dia curahkan darahnya buat kita. Kenapa kita takut kepada dia? Justru kita berkata terima kasih Tuhan, karena di salib Kristus
engkau sudah menembus dosaku. Dalam sebuah ayat dalam 1 Petrus pasal 2, kita sekarang akan tahu ada apa di salib itu. Apakah ada jin atau ada apa? Ini kata Alkitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ternyata Yesus mati di salib untuk memikul setiap dosa kita. Dosamu sehitam atau semerah apapun sudah clear, sudah beres di kayu salib. Ngapain mau takut lihat salib? Kemudian dikatakan di sini, di salib itu juga kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup dalam Tuhan. Bukan hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam Tuhan. Di salib kita memperoleh hidup kekal. Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Dan ketiga dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Apa itu bilur-bilur? Luka di sekujur tubuh Yesus. Kepalanya dimahkota duri, tangan kakinya dipaku, dan seluruh tubuhnya itu hancur oleh cambuk orang Romawi, berlumuran darah, penuh dengan bilur-bilur tubuhnya. Tapi Alkitab katakan justru oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Jadi ada kesembuhan di salib Kristus. Kita nggak menyembah salib ya. Ini salib hanya sekedar kayu. Tetapi makna yang terkandung di balik salib itulah yang kita ambil. Jadi tidak benar ada jin di salib. Justru di salib itu ada keselamatan, ada hidup kekal, dan ada kesembuhan bagi saudara yang mempercayainya. Jangan ikut-ikutan seperti setan. Alkitab katakan yang gemetar itu adalah setan. Yang merinding itu setan. Ada bukan setan, ada manusia. Setan yang ketakutan melihat salib. Saudara melihat salib, katakan terima kasih Tuhan, karena di salib hidupku diubahkan. Di salib hidupku diselamatkan. Di salib hidupku disembuhkan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah setiap rekan-rekan di channel ini yang mendengar firman Tuhan. Bila kami dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh firman Tuhan bahwa mengikut salib, memikul salib, mengikut Tuhan adalah hal yang terindah yang pernah kami lakukan selama hidup kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kekurangan kami, Tuhan ampuni. Tuhan juga berkati mereka yang ada di rumah, yang menonton tayangan ini. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah, Engkau kuatkan. Yang susah dihiburkan. Kami juga doakan kalau ada terpapar COVID-19, Engkau jamah Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan. Kami juga doakan buat pemerintah, bangsa dan negara kami, berkati Tuhan. Pak Presiden Joko Widodo berkati. Pemerintahan yang ada dari tingkat atas sampai terendah sekalipun, berkati ya Tuhan. Kami doakan supaya Allah memberkati bangsa kami yang kami cintai ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.